Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kembali memantik sorotan publik. Sama seperti sidang sebelumnya, Nikita Mirzani tampil emosional dan bersikap keras kepala. Ia menolak mengenakan rompi tahanan, menolak diborgol, dan bahkan menolak kembali ke rutan selepas sidang. Aksinya itu memicu perdebatan panas antara jaksa dan tim kuasa hukumnya. Di sisi lain, tiga seteru Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru, Reza Gladys, dan Sela Saukia justru terlihat menertawakan momen tersebut dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Fitri bahkan sempat berseloroh bahwa dirinya gemas dan ingin membantu jaksa memborgol Nikita Mirzani. Mereka mengomentari bahwa tindakan Nikita Mirzani seperti hidup di dunia lain, tidak menyadari realita dan menyayangkan sikap seseorang yang dulunya pernah mereka bantu. Reza Gladys pun menegaskan bahwa ia tidak membenci Nikita Mirzani sebagai pribadi, melainkan muak pada sifatnya yang selalu melakukan bullying terhadap banyak orang. Ia juga menekankan bahwa kasus ini harus dijadikan pelajaran agar publik tidak menormalisasi perilaku kasar. Dalam proses persidangan, Reza Gladys dan Fitri Salhuteru datang untuk mendukung Dr. Oki dan Sela Saukia yang memberikan kesaksian sebagai korban dugaan pemerasan berantai oleh Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra. Sela Saukia membeberkan bahwa dirinya pernah diminta uang sebesar 50 juta rupiah, sedangkan Reza Gladys mengaku diperas hingga miliaran rupiah. Reza Gladys menilai tindakan itu bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari praktik pemerasan sistematis yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, Mail Saputra, dan Dr. Oki Pratama. Di sisi lain, kubu Nikita Mirzani mencoba menyerang balik dengan bukti berupa rekaman suara. Namun, pihak Reza Gladys menilai itu hanyalah akal-akalan untuk memutarbalikkan fakta. Kuasa hukum Reza Gladys bahkan menyebut tindakan Nikita Mirzani membentak hakim sebagai bentuk arogansi yang belum pernah mereka saksikan selama puluhan tahun menjadi advokat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dan yang lucunya lagi, 3 Sri Kandi itu ya, gue bingung deh di kasusnya si NM ini ya. Kenapa jadi orang yang bukan ngelaporin dia yang seneng gitu loh. Dan kenapa gue tuh ngeliatnya kayak si ibu satu ini, si nenek satu ini ya, kayak dia tuh ngompor-ngomporin gitu loh. Dan ngompor-ngomporinnya tuh persis kayak waktu dia masih sama si NM. Jadi lu berdua itu kayak dijadiin boneka, tau gak sih, sama dia. Kenapa jadi bisa dia yang girang banget gitu loh ya. Kenapa? Selalu berkomentar di sosmed menggiring seolah-olah ya udah NM tuh cuman ngomong doang. Sementara di pengadilan, jaksa dan hakim nggak mau membuka rekaman flash disk itu. Gue nggak tahu kenapa ya, gue berasa kalau secepatnya yang curang akan ngedapatin hal yang setimpal. Gue nggak tahu, gue ngerasa ini. Guys, gue bingung sama orang ini, kenapa ya dia tuh benci banget sama Nikita, padahal salah Nikita ke dia tuh apa ya? Sampai tadi gue bilang kayaknya nih orang otaknya kurang se-ons deh. Kenapa gue bilang gitu? Dia bilang katanya si Nikita itu basi ngefitnah kalau terjadi penyuapan terhadap jaksa ataupun hakim. Kalian logikanya gini lah, kalau seandainya Nikita ngefitnah bilang kayak gitu sambil bukti yang diberikannya itu adalah hoax atau editan belaka, bukankah itu mencelakakan dirinya sendiri, mencelakakan Nikitanya sendiri? Nah mungkin dong Nikita mau mencelakakan dirinya sendiri dengan melakukan fitnah kalau jaksa, hakim, dan lain-lainnya itu disuap lah sampai memberikan bukti palsu atau misalnya bukti hoax atau apapun. Itu kayaknya nggak mungkin ya, Nikita nggak sebodoh itu deh kayaknya ya. Tapi apa yang dikatakan Nikita, huru-hara selama ini buktinya selalu terbukti benar loh ya kan. Sedangkan orang ini nih banyaknya tong kosong nyaring bunyinya. Gue bilang nggak mungkin dong dia bilang apa basi lah apalah. Kalau misalkan dia ngomong kayak gini ya, kelihatan banget kalau misalnya orang sepertinya dia dalangnya, sepertinya dia itu yang suka ngompor-ngomporin orang, makanya terjadi semuanya ini. Dan dia bisanya tuh main di belakang, di depan paling cuma bisa keluar-keluar kayak gini aja. Akan ada azabnya, akan ada waktunya dia sendiri kena karmanya, gue bilang sih. Soalnya
dia bilang si Nikita itu basi karena ngefitnah lah apalah. Nggak mungkin dong Nikita mencelakakan dirinya sendiri dengan memberikan bukti palsu. Terus dia tadi dengan seenak-enaknya bilang, kita juga pengen dengarkan dong. Lah, kalau dia pengen mendengarkan, kenapa dia pulang duluan? Bener nggak? Sampai ada statement yang ngomong dia pengen bantu jaksa ngeborgos si Nikita. Lah, kenapa dia pulang duluan coba? Kan ini absurd ya gue bilang ya. Jadi omongan dia tuh nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi yang basi siapa coba? Nikita atau ini orang? Dia kayaknya ngomongin diri sendiri deh. Dia ngomong kayak gitu, lu nggak lihat mukanya Reza Gladys, mukanya RG tuh kasihan loh sebenarnya. Mungkin dia juga kejebak sama omongan ini orang, gue bilang mah. Mungkin ya, gue bilang seperti itu. Karena di saat dia ngomong gitu justru ada wajah kekhawatiran dari RG sendiri kalau gue lihat. Ini, aduh, buat circle-nya dia nih, yang ngerasa circle-nya dia saat ini, hati-hati gue bilang. Karena gue perhatiin tiap ada dia, kalau kalian netizen perhatiin deh, kalau lagi ngumpul-ngumpul terus ada dia, yang lain tuh banyaknya diem loh. Tapi ini yang banyak bersuara. Artinya kayaknya di bawah kendali ini semua loh. Dan yang lain manut aja. Karena mungkin dianggapnya memiliki musuh yang sama. Ini suatu hal yang aneh buat gue pribadi ya. Nggak tahu kenapa permasalahan kita dengan dia apa, tapi kok sepertinya benci sekali sama Nikita. Ya sampai masalah loli pun apapun dulu pun kata orang, ini juga biang keroknya. Gue yakin sih ini orang cuma iri doang sama Nikita. Intinya itu aja sih. Nih, katanya pelapor itu tidak mungkin melakukan perbuatan kotor, tidak mungkin ya seperti nyuap apa segala macam, itu gak mungkin katanya, karena dia tidak pernah terlibat hal-hal kayak gitu segala macam. Orang yang ada di sini, orang yang ada, betul dia nggak ada, mungkin belum pernah berkasus segala macam, tapi orang di sekelilingnya dia itu tuh, pertama suaminya kan pernah terlibat kasus, ingat ya kau? Ya kan pernah sempat di penjara, lupa. Yang kedua, kau bilang Nikita Mirzani itu di pihak Nikita Mirzani itu yang kenal petinggi-petinggi. Kan kau sendiri yang bilang petinggi-petinggi itu udah gak mau lagi bantu Nikita. Orang-orang yang berpower dan lain-lain tuh udah gak mau bantu Nikita. Kan lu sendiri yang bilang, ada di story-story lu, dan itu sudah jadi jejak digital, ada di YouTube. Gue pun simpan itu. Kan kau sendiri yang bilang Nikita sudah tidak ada yang mau bantu dia. Kok bilang Nikita ada orang-orang petinggi yang segala macam? Bukannya kau, bahkan rumah kau kan dekat temenmu yang ada pangkatnya. Kau yang mensupport DRG, kau yang mensupport. Nah, kenapa kau support? Karena kau punya power, karena kau kenal petinggi-petinggi. Coba mirroring deh, kau yang dekat petinggi-petinggi. Nikita kan kata kau udah nggak ada lagi yang mau bantu dia. Kok kenapa dibalikin ke Nikita? Kau yang mensupport. Betul, DRG mungkin tidak kenal petinggi-petinggi atau orang-orang penting yang bisa bantu dia, tapi ada kau di belakang. Ada kau yang support sistemnya orang-orang yang menghajar Nikita. Itu ya, kataku gini sih, ibu kau tuh lagi sakit ya. Ini gua ulang-ulang ya, seburuk-buruknya orang tuamu, dari comberan manapun, jadi lontong, apa segala macam, orang tuamu apapun itu, kau katanya dibuang dari kecil, udah gak dianggap anak segala macam, apapun itu. Ketika kau sudah dewasa dan ibumu datang ke tempatmu, walaupun gak datang ke tempatmu, kamu wajib mencari ibu kandungmu. Apapun itu, karena dialah kau ada di muka bumi ini. Sekarang ibunya lagi sakit, mohon maaf lah, minta maaf lah, mohon maaf. Nggak ada ruginya kok kau minta maaf sama ibumu. Nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Hartamu nggak akan habis, bahkan pahalamu akan jauh dilipat gandakan. Cuci kakinya, minum airnya, minta maaf. Tuh ibumu lagi sakit, kasihan. Daripada repot-repot ngurusin orang, lebih penting urusin surgamu. Karena surgamu itu di bawah telapak kaki ibumu. Walaupun kau sudah punya suami, tapi ibumu urusin. Piring bikin asumsi seperti ini. Jadi ya netizen, bisa kalian lihat kalau tadi ya si Nikmir itu di depan hakim aja dia berani minta uang nih orangnya nih, korban si Ules. Dia berani loh minta uang di depan orang banyak, apalagi yang tersembunyi. Piring, nggak nyampe otak kau ke situ. Mending kau minum kopi gak usah pakai panci, tapi pakai tangki. Yang ditangkap sama otak kau ketika si Nikita Mirzani meminta uang. Tapi kau tidak tahu alasan apa di baliknya itu. Kenapa Nikita Mirzani dengan beraninya meminta uang? Kau tahu nggak kalau si Ulers itu menggunakan nama Nikita Mirzani sebagai brand ambassador ketika dia menjual produk. Sementara Nikita Mirzani dengan si Ulers
tidak ada namanya perjanjian kontrak atau kerjasama. Contoh nih, rasa tuh nggak nyampe juga nih otak kau ke sini. Kau menciptakan obat kurap, terus kau menyewa artis, ya kita anggap aja lah si KKY. Kau nyewa dia, terus kau nggak bayar, tapi foto dia kau pajang di mana-mana, produk kau dipegang sama dia. Kau foto, kau bikin jadi model, kau posting di mana-mana. Wajar nggak si KKY meminta uang sama kau? Ya wajar. Yang kau bahas masih meminta uang di depan pengadilan, masih juga dipalak. Itu bukan dipalak, Pao. Memang udah nampak kali kebencian kau itu udah menutupi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kebenaran yang terungkap sekalipun diucapkan muncungnya Nikita Mirzani nggak masuk lagi ke otak kau. Aku itu orang yang sibuk ya, jadi sebenarnya aku nggak ada waktu untuk ngurusin yang yang apa namanya, yang nggak berkontribusi dalam hidup aku. Aku itu businesswoman, aku itu wanita karir. Tapi masalah pembelian jasa dan kerjasama aja kau nggak paham, malah kau tuduh orang memalak, padahal itu haknya dia sebenarnya. Oh, minum dulu kopi, jangan dari panci, dari tangki, dan jangan kebanyakan ngiring kau biar nggak oleng si kepalamu. Inti dari permasalahannya Nikita Mirzani ini dibuat oleh orang licik, sebarluaskan oleh orang jahat, berkumpullah orang-orang pendendam. Cocok.